Assalamualaikum Ustaz Abdul Somad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya nih, mungkin kawan-kawan juga bisa jawab. Apa benar Nabi Sam'un tidak punya umat? Tulisan Arabnya Syam'un, tulisan Latinnya Simon. Simon, Syam'un. Nabi Zakaria punya anak namanya Yahya. Nabi Zakaria punya istri. Istri Nabi Zakaria ini punya saudara namanya Hannah. Hannah punya suami namanya Imran. Lalu Imran dan Hannah punya anak perempuan namanya Maryam. Maryam punya anak namanya Isa. Lalu Zakaria tadi pula punya saudari perempuan. Saudari perempuan ini punya anak. Itulah dia Syam'un, Simon. Jadi hidup sezaman. Zakaria, Yahya, Isa, Maryam, Syam'un. Apakah ia termasuk nabi atau hanya orang soleh saja? Yang diyakini nabi dan rasul Ahlus Sunnah wal Jamaah 25. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang kita tahu selama ini waktu di sekolah. Adam, Idris, Nuh, Shalih, Ilyas sampai Nabi Muhammad SAW. Sedangkan sebagian yang lain, apakah itu saja? Tidak. Minhum man qasasna alaik. Ada nabi-nabi itu yang kami ceritakan kepadamu ya Muhammad SAW. Wa minhum man lam naqsus. Tapi ada yang tidak kami sebutkan kisahnya. Itulah ikhtilaf ulama. Ini mengatakan nabi, ini mengatakan tidak. Seperti Khidir alaihissalam, seperti Sam'un ini. Nah, ini tentang bagaimana kehidupan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya kalau kita minta tolong keluarga untuk memasukkan kita pekerjaan? Saya pengen minta tolong om saya untuk membantu memasukkan honor dinas. Ada orang lain yang punya kemampuan, IP-nya tinggi, jurusannya sesuai, cukup syarat. Tapi kemudian karena kedudukan Anda dekat dengan kepala dinas, maka orang yang layak tadi tergeserkan. Ittaquz zulma, takutlah kamu pada perbuatan zalim, fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Lalu kamu mendapatkan gaji, uang tunjangan, THR, maka semuanya menjadi haram. Hanya karena setengah sayap nyamuk. Dunia ini tak lebih tak kurang daripada tak sampai satu sayap nyamuk. Berebut sayap nyamuk menyebabkan orang masuk ke dalam neraka. Ittaqullah, takutlah kepada Allah haqqa tuqatih, sebenar-benar takut. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, kemarin malam saya baru dimarahi seorang wanita, dipermalukan di depan jamaah wanita lainnya karena anak saya menangis di musola umum di mall. Anak saya yang ketiga usia 1-2 tahun, perempuan yang ikut sholat. Suami saya pun ikut sholat, mengejar waktu maghrib. Tapi saya hanya diam 1000 bahasa dalam hati kecil saya. Mungkinkah Allah menegur saya? Tapi hati saya sakit. Ini kondisinya tidak normal, di mall. Tidak mungkin meninggalkan anak di luar dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, dalam keadaan darurat ini, membawa anak sholat, maka suatu kelebihan yang luar biasa. Di zaman canggih, di kota besar, metropolitan, masih ada orang yang memperdulikan sholat di mall. Kita doakan orang-orang yang masih memperdulikan sholat ini semoga istiqomah insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Maka ketika di masjid itu masih ada suara anak menangis, masih ada anak-anak yang lompat-lompat, bersyukurlah. Berarti 20 tahun di masa akan datang, anak yang menangis di mall ini akan membawa anaknya pula untuk sholat ke masjid. Kedua, kalau engkau menegur orang berdua, maka saat itu engkau sedang menasihati dia. Tapi ketika engkau menegur dia di depan orang ramai, maka sesungguhnya engkau sedang mempermalukan dia. Yang ketiga, ini ujian. Ujian istiqamah dalam beribadah. Wallahu a'lam bishawab. Setelah lebaran saya ingin melamar seorang gadis. Alhamdulillah, pacar saya. Saya ingin bertobat, ingin menikah karena Allah saya takut dosa saya makin banyak.
Hingga kemudian saya berencana melamar pacar saya yang tentunya sudah disepakati oleh kedua orang tua kami. Tapi malam ini Allah menunjukkan pada saya siapa wanita ini. Dengan mata saya sendiri dia selingkuh dengan laki-laki lain. Entah mengapa saya tidak sakit hati dan tidak marah. Justru saya tetap mengarahkan calon saya. Padahal saya sudah ridha Ustadz jika ia memilih pria ini. Tapi akhirnya dia memilih saya. Dan meninggalkan pria tersebut. Apakah saya harus percaya karena saya orang pemaaf, bukan orang pendendam? Hati saya cenderung untuk ma khaba man istasyara, ma khaba man istasyar, ma nadima man istasyara, ma khaba man istasyara wa ma nadima man istakhara. Tidak akan sia-sia orang yang meminta pendapat orang lain dan tidak akan rugi menyesal orang yang istikharah. Oleh sebab itu maka ada dua. Kepada Allah Ta'ala istikharah. Salat sunat 2 rakaat istikharah. Yang kedua, minta pendapat orang lain. Kumpulkan dulu. Fa idza azamta, kalau sudah azam tekad, fatawakkal 'ala Allah. Bertawakal kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini saya ditawarkan kerja di salah satu bank dan bekerja di posisi administrasi. Apakah itu termasuk riba? Saat ini saya ada rasa kekhawatiran dalam mengambil keputusan itu yang membuat bingung. Saat ini saya sangat membutuhkan pekerjaan. Biaya pendidikan saya, finansial orang tua, tapi orang tua maksa saya untuk kerja. La'anallahu akilar riba. Allah melaknat orang yang makan riba. Wa mukilahu, orang yang diberi makan riba. Wa katibahu, pegawai penulis administrasinya. Wa syahidaihi, dan 2 orang yang menjadi saksinya. Kulluhum sawa, mereka ini semuanya. Hai orang tua yang memaksa anakmu, engkau sedang diberi makanan haram. Banyak orang yang takut terkena api, tapi tak banyak orang yang takut memakan, menyuapkan, memasukkan api neraka ke dalam mulutnya. Itulah mengapa selalu pesan orang-orang soleh, pesan para ulama, pesan dalam Al-Quran, ittaqullah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, maaf kalau keluar dari jalur postingan. Saya ibu rumah tangga yang kalau cuci piring sampah ikannya saya taruh di besek yang nanti akan saya buang ke tempat sampah. Bagus, alhamdulillah. Apakah kalau kita tidak boleh meletakkan sampah ikan terbuka karena katanya itu makanan setan, yang artinya kita harus membungkusnya walau sampah itu cuma 1? Saya pikir setelah saya mau buang baru saya mempercayai ini, namun orang beritahu saya ngotot mengatakan itu makanan setan. Sehingga saya penasaran apakah benar Pak Ustadz. Tentang tulang adalah makanan jin, ya. Dalam hadis dilarang untuk istinja, maaf. Habis cebok, habis buang air besar, cebok, istinja dulu dengan batu. Tidak boleh menggunakan tulang onta, tulang kambing yang kering, tak boleh. Innahu ta'amu ikhwanikum. Karena tulang itu adalah makanan saudaramu dari kalangan jin. Itu saja larangan Nabi SAW. Tidak boleh menggunakan tulang sebagai alat istinja. Oleh sebab itu kalau kita makan malam, habis makan sup tunjang, tulang-tulangnya itu dibuang. Adapun dia terbuka segala macam, kalau sudah di luar maka itu sudah tidak lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa salah kalau seorang istri menginginkan suaminya menikah lagi karena dia belum bisa punya keturunan, walaupun mungkin hatinya akan terluka, supaya suaminya memiliki seorang anak? Fankihu ma tawalakum, nikahilah perempuan yang baik-baik, masna 2, wa thulatha 3, wa ruba 4. Tak ada alasan karena anak dan lain sebagainya. Memang dibolehkan dalam syariat Islam. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu tidak sanggup mampu berlaku adil, fawahidah, 1 saja. Oleh sebab itu syaratnya bukan masalah anak tidak anak, tapi berlaku adil. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, apakah menyontek ulangan saat bulan puasa akan membatalkan puasa? Puasanya sah, tidak batal. Lalu man lam yada' qaulaz zur, siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, bohong, palsu, wal amala bihi, tidak meninggalkan perbuatan curang, tipu-tipu, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu,
maka perbuatan dia meninggalkan makan, meninggalkan minum itu tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan perbuatan yang curang, tipu, bohong, dusta. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.